Perkenalkan, nama saya Sumiana Warubo dengan NIM 2243142014 kelas A Stambul 2024 Prodi Pendidikan Musik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Model Pembelajaran Demonstrasi sebagai tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Lamhot Baksani Sihombing, SPD, MPD. Di video ini saya akan memaparkan kepada kita semua apa-apa saja yang terdapat dalam model pembelajaran demonstrasi. Adanya pengertian demonstrasi, tujuan, dan bagaimana penerapannya kepada peserta didik. Adapun pengertian model pembelajaran demonstrasi yaitu model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Model pembelajaran demonstrasi merupakan model pembelajaran yang sangat efektif sebab dapat membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Adapun tujuan dari model pembelajaran demonstrasi yaitu yang pertama, untuk memudahkan penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih terbatas. Yang kedua, untuk membantu anak dalam memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian. Yang ketiga, untuk menghindari verbalisme atau pemahaman yang hanya sebatas kata-kata. Yang keempat, model ini cocok digunakan apabila akan memberikan keterampilan tertentu kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini terbagi lagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Misalnya tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kedua, mempersiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kegagalan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan uji coba demonstrasi. Uji coba ini meliputi segala peralatan yang diperlukan saat proses belajar mengajar. Langkah kedua model pembelajaran demonstrasi yaitu tahap pembukaan. Tahap pembukaan ini dibagi lagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama, mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas materi yang sedang kita jabarkan. Yang kedua, mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, mengemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan yang akan diberikan. Berikutnya, langkah pelaksanaan model pembelajaran demonstrasi. 1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik untuk memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Kedua, menciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara efektif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses pembelajaran demonstrasi yang kita berikan. Adapun penerapan model pembelajaran demonstrasi saat pembelajaran berlangsung, yaitu dalam proses pembelajaran yang berlangsung, model pembelajaran demonstrasi ini
bisa kita aplikasikan dengan cara kita sebagai guru memberikan atau melempar pertanyaan yang membuat peserta didik mengasah pikirannya untuk aktif sekaligus berpikir. Contoh pertanyaan yang akan kita berikan yaitu, ayam itu berasal dari mana dan telur berasal dari mana. Nah, dari pertanyaan yang kita berikan, peserta didik ini akan berpikir mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang sudah kita lemparkan. Berikutnya, alat atau media yang kita gunakan dalam model pembelajaran demonstrasi, yaitu yang pertama, alat peraga. Contohnya adalah jam pecahan untuk materi pecahan, alat peraga konduksi dan konveksi untuk pelajaran fisika, atau alat peraga lainnya yang dibuat khusus untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak. Yang kedua, media audio atau visual. Contohnya meliputi video, slide presentasi atau PPT, atau media lain yang dapat menampilkan gambar dan suara seperti yang digunakan untuk menjelaskan sistem tata surya khususnya pada pelajaran IPA. Yang ketiga, media grafis dan peta. Contohnya grafik, peta, dan globe juga termasuk media yang efektif untuk mendemonstrasikan data informasi geospasial atau perbandingan. Nah, alat ini dibutuhkan sesuai dengan pelajaran yang sedang kita ajarkan kepada peserta didik. Misalnya, kalau kita sebagai guru mengajarkan mata pelajaran IPA yang membahas tentang tata surya atau membahas tentang planet-planet, maka tentunya media yang kita gunakan pada saat mengajar yaitu media berupa media audio atau visual, di mana adanya slide PPT yang akan kita berikan kepada para peserta didik, sehingga lewat media tersebut para peserta didik dapat memahami materi yang kita sedang jelaskan. Adapun cara mengakhiri pembelajaran dengan model demonstrasi ini yaitu dengan memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didik yang ada kaitannya dengan model pembelajaran demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal pembelajaran. Nah, kelebihan model pembelajaran demonstrasi ini yaitu yang pertama, demonstrasi dapat mendorong aktivitas belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga dapat melihat peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, demonstrasi dapat mengaitkan teori peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi dari pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat, demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Yang kelima, demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan mendidik. Kenapa? Karena peserta didik itu memahami materi yang diberikan karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri tanpa meraba-raba. Misalnya hanya dengan menjelaskan gitu. Nah, mereka tidak hanya meraba-raba, tetapi dengan mereka melihat gerakan atau peragaan kita, dengan melihat bendanya langsung, maka para siswa itu akan lebih memahami dibandingkan kita sebagai guru menjelaskannya lewat buku melalui buku yang
dipegang para peserta didik. Nah, inilah kelebihan dari model pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu dengan melalui model pembelajaran demonstrasi ini, peserta didik akan terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang sedang dijelaskan. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kelebihannya ini akan lebih mengarah di mana para siswa itu lebih dapat memahami. Mereka tidak hanya memahami sebatas kata-kata, tetapi dengan mereka melihat benda atau peragaan yang kita buat kepada mereka, maka peserta didik itu akan lebih memahami, lebih mengerti materi yang sedang kita jabarkan. Nah, selain dari kelebihan model pembelajaran demonstrasi ini, juga terdapat kelemahannya. Yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Misalnya, kita ambil salah satu contoh mata pelajaran fisika. Nah, di pembelajaran fisika ini seringkali ada penggunaan alat-alat tertentu, misalnya teleskop, mikroskop, di mana dalam penggunaan alat ini para siswa akan diperhadapkan kepada bagaimana mereka melihat benda-benda yang kecil menggunakan alat mikroskop. Nah, di dalam hal ini beberapa siswa kemungkinan besar yang belum terbiasa atau belum terlatih dalam menggunakan alat mikroskop ini, mereka akan sukar meneliti atau melihat suatu benda terkecil yang sedang diberikan oleh gurunya gitu, dengan menggunakan alat mikroskop ini. Nah, itulah kekurangan dari salah satu kelemahan dari model pembelajaran demonstrasi yang menggunakan alat bantu atau media gitu. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Nah, ada beberapa hal di mana di beberapa benda, misalnya kayak seperti air gitu. Nah, mungkin air itu bisa dilihat, tetapi kalau misalnya didemonstrasikan dalam bentuk lain, itu akan menjadi sukar kepada peserta didik. Karena misalnya contohnya benda bisa melayang di atas air. Nah, benda bisa melayang di atas air ini kan biasanya itu kalau kita lihat di kapal selam ya gitu ya. Kapal selam itu bisa masuk ke dalam air dan juga bisa keluar gitu. Nah, ini susah didemonstrasikan, susah untuk didefinisikan atau didemonstrasikan. Kenapa? Karena benda kapal selam itu sendiri tidak dilihat secara langsung atau dipegang secara langsung oleh para peserta didik. Itulah yang menyebabkan adanya kelemahan ini, di mana tidak semua benda dapat didemonstrasikan dalam sebuah dalam proses belajar mengajar gitu. Nah, yang ketiga, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Nah, kelemahan yang ketiga ini menjelaskan bagaimana seorang guru menguasai model pembelajaran demonstrasi, atau kalau seorang guru tidak menguasai tentang model pembelajaran yang ia sampaikan, yang ia paparkan kepada peserta didik, maka model pembelajaran demonstrasi ini yang biasanya mudah akan menjadi sukar dimengerti oleh para peserta didik apabila gurunya tidak memahami, tidak menguasai model pembelajaran tersebut. Oke, yang keempat, model pembelajaran demonstrasi ini
memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi ini bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi. Nah, ini benar sekali. Kenapa? Karena kalau persiapan, misalnya lah, tadi dari awal saya bilang bahwa itu menggunakan alat atau media, misalnya kayak presentasi. Berarti kalau presentasi itu ada yang namanya proyektor, ada yang namanya speaker. Maka kalau ini tidak matang dipersiapkan, maka model pembelajaran demonstrasi ini itu akan menjadi tidak efektif kalau persiapannya tidak matang. Oke, demikian saja presentasi saya di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.